Hi everyone, jadi beberapa hari lalu gue baru aja ngeliat teaser dari Resident Evil versi Netflix ya, dimana sepertinya ini ngambil dari sudut pandang yang baru. Kita belum ngeliat karakter-karakter yang kita kenal dari versi gamenya, dan berdasarkan apa yang gue lihat, buat gue ini nggak seperti Resident Evil sih. Kenapa? Karena berdasarkan teaser pertama dan yang kedua, di sini lebih mungkin lebih berfokus pada action, thriller, dan horror ya, dengan efek yang cukup cukup banyak sih. Dan gue lihat dan baca, ternyata ada website promosi mereka dengan URL umbrellaisjoy.com. Di sana itu ada teaser kedua yang menurut gue lebih fokus ke sisi apa itu obat yang dibuat Umbrella serta side effect-nya. Ada tim songnya juga yang menurut gue cukup sesuai sih dengan obat yang mereka jual. Mungkin agak sedikit relevan juga ya dengan keadaan saat ini sih. Dan pendapat gue dari teaser 1 dan 2 ini, dari sudut pandang yang bukan, gue nggak mau bilang gue fans ya, tapi gue nonton semua filmnya dan gue main game utamanya gitu dari 0 sampai ke 8. Sedangkan Resident Evil yang gue tahu justru itu fokusnya bukan ke sisi actionnya, tapi lebih ke menghindar dan mencoba untuk kabur dari suatu kejadian itu sih. Itu yang gue tangkap ya, terutama untuk yang 0 sampai ke 3. Belum lagi ada si Code Veronica ya. Walaupun dari sisi game itu mengalami evolusi, tapi masih ada core-nya sih kalau menurut gue. Dan yang keenam itu lebih ke action banget, action oriented ya. Dan kayaknya masih terlalu cepet juga sih untuk menilai berdasarkan 2 teaser ini aja. Cuma masalahnya setelah gue pikir-pikir ya, ini ada di lu membawa nama Resident Evil. Jadinya fans bakal punya ekspektasi akan mirip dengan sisi game ya gitu. Walaupun mungkin kalau lu nggak ngebawa nama Resident Evil nggak akan dapat feedback seperti ini sih. Soalnya dari apa yang gue lihat di bagian comment section ya, banyak yang bilang itu jelek gitu dan mereka cenderung maunya di Spencer Mansion, isolated horror dengan unsur survival. Dan gue rasa yang paling deket itu ya ada di Welcome to Raccoon City kemarin. Walaupun cukup banyak kurangnya juga, tapi gue rasa itu yang paling deket dengan game Resident Evil sih. Tapi buat gue ini yang versi Netflix akan tetap menarik, akan gue tonton juga, dan gue penasaran dari sisi story-nya ya, karena Resident Evil itu salah satu yang kuat di story sih kalau buat gue. Yang jelas ada perbedaan waktu, yaitu saat ini dengan London di tahun 2036 ya. Mungkin akan ngurangin filler sih, akan ada time jamnya juga. Dan kalau seperti ini ya kemungkinan besar dari sisi pace juga akan cepat ya gue rasa. Dari sisi ekspektasi, kalau buat gue sebelum lihat 2 teaser ini, gue sendiri sih harapannya ya itu lebih ke slow pace, atmospheric horror, dan isolated sih. Di sebuah wilayah bisa dimention yang mencari jalan keluar gitu. Baru di season akhir berhasil keluar dan season 2 scope-nya lebih besar gitu. Itu sih kalau kalau ekspektasi gue sih sebelum gue ngeliat teaser ini ya. Tapi ternyata mereka berbeda gitu dan gue tetap penasaran pengen lihat seperti apa nantinya. Jadi konklusinya apa yang gue lihat ya dari 2 hal ini, iya kalau mungkin kalau lu nggak membawa nama Resident Evil, series ini nggak akan dapat feedback kayak gini juga sih. Tapi karena lu bawa nama dari gamenya dan ada ekspektasi di sana, termaksud gue ya, yang mengenai versi ideal dari
adaptasi ini, tapi balik lagi gitu, ini baru teaser walaupun udah 2 sih, gue masih menunggu hasil akhirnya. Semoga aja bagus, semoga aja menghibur gitu, dan ini juga nggak terlalu lama sih, gue rasa kita nggak menunggu terlalu lama ya. So, itu aja sih opini gue mengenai Resident Evil Netflix. Thank you for watching, it's me Patrick signing off.